Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membuat video tutorial proses pengerjaan plat cover ya, dengan menggunakan mesin CNC milling. Oke, di sini untuk CNC milling kita menggunakan kontrol Siemens ya. Kita langsung mulai saja. Ini gambar yang mau kita kerjakan. Ada dua buah benda nanti dalam satu material kita aluminium dengan ukuran 300 kali 300 dengan ketebalan 3 mm. Oke, jadi kita akan mengerjakan dalam satu plat itu dua benda kerja, jadi nanti kita tinggal potong satu persatu. Oke, langsung kita masuk ke Mastercam ya. Kita buka terlebih dahulu untuk Mastercam-nya. Oke, setelah Mastercam terbuka, silahkan keluarkan garis koordinat dengan cara ketik F9 ya. Oke, untuk garis koordinatnya. Kemudian kita bikin rectangle terlebih dahulu untuk materialnya. Di sini kita pembuatan titik nolnya itu kita mulai dari center ya, dari titik tengah. Oke, pakai yang ini untuk centernya. Kemudian kita masukkan untuk ukurannya 300 kali 300. Oke, cukup. Kita zoom fit biar nampak semuanya. Kemudian berikutnya kita akan membuat rectangle kembali ya. Dengan ukuran di sini 90 untuk tingginya. Oke, 90. Kemudian untuk panjangnya 251. Oke. Untuk materialnya ini karena dia ada dua untuk atas bawah, maka ini kita copy ya. Yang ini kita blok dulu yang tengah. Kemudian kita gunakan ini Xform Translate untuk copy atas sama copy ke bawah. Ini mungkin dengan jarak 70 lah, 70 untuk ke atas. Ini kita pilih yang move ya, jadi biar dia pindah ke atas. Kemudian yang ini karena dia dua, ini kita bikin kanan kiri saja, jadi otomatis dapat atas sama dapat bawahnya. Oke, cukup checklist. Untuk rectangle sudah selesai. Kemudian di sini kita akan membuat untuk lubangnya. Untuk gambar yang atas ini tadi di gambar sudah nampak dilubangin. Oke, kita langsung buat. Kita pakai main offset garis saja. Oke, jadi di sini kita pilih yang form offset. Kemudian untuk ukuran offsetnya di sini mulai dari 4 mm ya, dari tepi. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, coba kita lihat gambar kembali untuk biar pada paham ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini untuk yang bagian tepi itu dia minta lubang countersunk untuk M3 ya, berjumlah 4 ya, 1 2 3 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk countersunknya di sini posisinya garis putus-putus. Jadi countersunknya itu posisinya ada di bawah. Berbeda dengan yang di bawah. Untuk gambar bawah itu countersunk posisinya di atas. Jadi tolong dibedain ya. Makanya di sini countersunk yang di gambar bawah dia garisnya garis nyata, bukan garis hidden, bukan garis putus-putus. Oke, jadi untuk biar nanti pada saat prosesnya nanti kita tidak bolak-balik, maka gambar ini nanti kita putar. Jadi posisinya countersunk itu di atas semuanya. Oke ya. Oke, jadi langsung kita balik lagi ke Mastercam-nya. Kita offset 4.
Jadi yang tadinya dari sebelah kiri kita pindah sebelah kanan, 4. Kemudian kita pilih tambah dengan ukuran 82 ya. Ini kita offset ke samping 82, kemudian kita klik tambah lagi dengan ukuran 90. Oke. Kita klik ini, tarik ke sini. Kemudian klik tambah lagi. Di situ 71 ya. Oke, 71. Oke. Kemudian itu untuk yang garis vertikalnya. Kemudian untuk garis yang horizontalnya ini dari atas kita offset 15. Oke, kita klik turun ke bawah, kemudian kita tambah kembali 45. Oke, 45. Kemudian kita tambah kembali 58, tetapi dari sini, bukan dari tas. Oke, cukup ya. Kemudian ditambah lagi, ternyata di sebelah sini ada 4 ya, 4 yang dari sini ke sini. Kemudian tambah lagi di sini 26 dari sini menuju ke sini. 26 ya, ditulis lagi aja 26. Oke, kemudian kita tambah 48 yang ini. Oke, cukup. Kemudian kita checklist terlebih dahulu. Nah, di sini di persimpangan ini kita harus hafal tadi di garis-garisnya tadi mana yang mau kita kasih lingkaran. Oke, di sini untuk lubangnya tadi ada countersunk M3. Countersunk M3 itu untuk kepala baut yang berbentuk countersunk. Untuk lubang yang kita gunakan yaitu 3,5 ya. Kemudian untuk di sini ada juga untuk M4 juga sama, karena nanti mau di tapping pakai M4, maka lubang juga kita gunakan drill 3,5. Kemudian di situ juga ada dua lubang yang dengan diameter 3,5. Jadi semua lubang yang ada di sini itu menggunakan diameter 3,5. Oke, langsung saja kita menggunakan circle. Kemudian untuk diameternya 3,5. Oke, ingat ya posisinya. Ya, posisinya satu sebelah sini. Kemudian kita tambah lagi, kita pilih 3,5 lagi. Ini kita letak di bawah. Kemudian kita tambah kembali untuk yang sebelah sini. Ya, 3,5-nya jangan lupa dipilih ya. Oke. Kita tambah kembali. Pilih 3,5 dulu biar enak, baru kita tempel di sini. Kemudian kita tambah lagi. Oke, untuk yang posisi sebelah sini ya, untuk yang sebelah sini 3,5 juga pilih dulu 3,5. Kemudian kita tambah lagi untuk yang di sini 3,5 juga. Oke, kemudian kita tambah lagi sama yang 3,5. Kemudian sama, kita tambah lagi. Oke, berikutnya yang sebelah sini. Yang sebelah sini ya. Oke, sama 3,5. 3,5. Oke. Lagi tambah 3,5 juga untuk yang bagian bawah. Oke, tambah lagi untuk yang 3,5, posisinya di sini. Oke, ingat 3,5 ya, dipilih dulu, ditambah, pilih dulu 3,5, kita letak di sini. Oke,
Untuk jumlah lubangnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 lubang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk garis bantu ini tadi yang kita offset ini kita delete semua ya. Kita klik saja semua garisnya karena kita nggak membutuhkan yang ini. Oke, kita klik semua, kemudian kita delete saja biasa. Oke, cukup. Nah, di sini untuk gambar yang bagian atas kita sudah selesaikan. Kemudian kita mau buat programnya ya, langsung saja. Untuk yang bagian bawah nanti saja. Kita bagian atas dulu kita selesaikan. Klik mesin tipenya, kita tentukan, kita pilih mil. Kemudian di sini bisa pakai default, bisa pakai 3 axis dan lain sebagainya. Di sini saya langsung pilih yang 3 axis saja, yang VMC. Oke. Kemudian klik properties, klik stock setup untuk menentukan material. Nah, di sini stock setup di sini ini kita diminta untuk memasukkan ukuran dari material yang kita punyai. Jadi kebetulan material yang kita siapkan itu ukurannya adalah 300 ya, X-nya, Y-nya juga sama 300 dengan ketebalan 3 mm. Oke. Kita checklist. Oke, kalau kita perhatikan posisinya ini ketebalan materialnya. Ya, jadi posisinya nanti di atas sama di bawah ya. Oke, untuk menentukan material sudah, kemudian kita tentukan prosesnya, toolpadnya. Di sini kita akan gunakan drill. Oke, nah untuk drill yang kita mau gunakan yaitu drill 3,5. Maka sebelum di drill kita gunakan terlebih dahulu center drill ya. Jadi supaya drill 3,5 itu tadi tidak lari dari ukuran yang sudah kita tentukan. Oke, kita klik dulu di senternya ya. Ini kurang besar, kita besarin dulu. Oke, cukup. Di senternya 1 2 3 4 5, kita geser 6. Oke, 7 8 9 10, terakhir 11. Oke, selesai. Kemudian di sini kita tentukan tool yang mau kita gunakan dengan cara klik kanan ya. Boleh klik kanan, boleh select library. Ya, kita klik create new tool saja. Oke. Kemudian kita pilih center drill ya. Jadi sebelum drill kita center drill dulu. Center drill, oke, ukuran segini nggak apa-apa. Calculate speed, kita checklist. Nah, di sini untuk center drill ini kita sesuaikan dengan posisi tool yang sudah terpasang di mesin kita. Kebetulan di mesin kita center drill itu terpasang di tool 6. Maka ini kita ganti dengan tool 6 ya. Oke, jadi menyesuaikan saja. Nanti kalau di tempat kalian posisinya di tool 1 ya ganti aja ini dengan tool 1. Kemudian untuk feed rate untuk drill kita feed rate-nya cukup 30 saja. Kemudian spindle speed-nya kita gunakan 1000 rpm ya. Oke, kemudian masuk ke cut parameter. Cut parameter di sini kita drill counterbore kita ganti dengan pick drill. Kenapa? Karena kalau pakai drill itu nanti posisinya dia akan langsung lurus menembus ke bawah langsung. Tapi kalau menggunakan pick drill posisinya itu dengan ukuran tertentu dia akan balik lagi. Contoh di sini saya buat 0,5. Jadi dia akan makan 0,5 naik untuk membuang chipnya, kemudian akan makan lagi 0,5. Tapi kalau pakai drill tadi dia tidak akan balik, tidak akan buang chip. Oke, jadi sini kita pakai pick drill.
dengan ukuran 0,5 untuk membuang chipnya. Kemudian di sini pakai link parameternya, masuk link parameter, kita pilih absolute, sebelah sini juga absolute. Untuk kedalaman center drill itu karena drill kita kecil 3,5, maka untuk pemakanannya cukup 0,5 saja. Tapi ingat, wajib dikasih min ya, karena sudah mulai makan. Oke, karena titik nolnya itu ada di permukaan benda kerja. Maka kalau mau makan 0,5 maka dikasih min. Oke, kemudian berikutnya di sini retract. Retract ini kita bikin 2. Oke, bikin 2 saja. Jadi posisinya dari 2 di atas benda kerja dia mulai proses pemakanan. Oke, kemudian setelah itu masuk ke coolant. Coolant di on kan ya. Oke, coolant kita on kan. Kemudian kita checklist. Oke, kita zoom. Kemudian kita lihat dulu animasinya. Kita gunakan verifikasi select operation. Oke, kita play. Ya, nah jadi bentuknya titik-titik kecil sudah terbentuk di situ. Oke, nah kemudian setelah center drill selesai, kita lakukan pengeboran drill. Yaitu dari pick drill ini saja kita copy, jadi nggak usah kita buat lagi. Dari pick drill ini tadi kita copy, kita letak di bawah, kita paste ya. Oke, kemudian setelah kita paste di sini, parameter ya, kita klik parameter, kemudian toolnya kita ganti. Kalau tadi toolnya pakai center drill, nah sekarang kita ganti dengan drill 3,5 ya. Oke, sini juga sama, drill 3,5. Oke, calculate speed. Nah, di sini untuk tool 3,5 di mesin kita terpasang di tool 3 ya. Oke, ini Bapak ganti dengan 3. Oke. Kemudian untuk feed rate kita bikin 30 untuk bore. Kemudian spin the speed 1000. Oke, cukup lah, atau 700 juga nggak apa-apa. Oke, next. Kemudian kita masuk ke pick drill, atau sorry, ini tadi kita ganti aja dengan 700 lah. Oke, kemudian masuk ke cut parameter, itu sama pick drill ya, kemudian 0,5, kemudian link packnya. Di sini material kita tadi adalah 3 mili, maka ingat di drill itu memiliki chamfer ya, memiliki sudut 118 gitu kan. Maka di sini harus kita lebihkan ya, supaya dia tembus sampai ke bawah. Makanya kalau 3 mili mungkin bisa kita bikin kedalaman 5 boleh lah. Oke, atau 4. Oke. Kemudian jangan lupa untuk coolant dihidupkan ya. Kemudian kita checklist. Oke, kemudian kita animasikan. Oke, kita miringkan. Oke, sudah berlubang ya, dengan diameter 3,5. Jadi bagian atas untuk proses drill sudah selesai. Kemudian berikutnya kita akan buat untuk countersunk ya. Untuk countersangnya bagian yang 4 pada posisi di tepi-tepi ini saja. Oke, untuk countersunk kita bisa menggunakan kontur ya, atau juga bisa menggunakan drill tetapi menggunakan spot drill ya. Jadi hanya dengan kedalaman mungkin sekitar 1 mili, 1 mm ya, untuk kedalaman menggunakan spot drill. Oke, dengan sudut countersunk itu memiliki sudut 45. Oke, kita ambil contoh di sini, pakai toolpad, kemudian sama pakai drill lagi, kemudian yang kita pilih di sini
itu tidak semua, yang kita pilih hanya yang 4 tepi sini. Oke. Ya. Oke. Cukup 4 sisi. Kemudian tool yang mau kita gunakan, ya, itu kita gunakan countersunk bisa, atau kalian gunakan spot drill dengan diameter ini juga nggak ada masalah. Oke. Yang penting spot drillnya juga sama 45 ya. Oke. Cukup. Contoh di sini saya menggunakan countersunk. Oke. Nah, di sini countersunk sudah ditentukan untuk angle-nya, ya. Angle-nya di sini 90 ya. Kemudian diameternya 25 juga nggak apa-apa. Oke. Kemudian calculate speed, tinggal kita letakkan saja ya posisinya di sini. Feed rate sama, yaitu 30. Kemudian spindle speednya kita bikin 700 juga. Oke. Terus berikutnya cut parameter sama, kita gunakan pick drill 0,5. Untuk kedalaman kita 1 mm. Oke. Min 1. Oke, coolant kita on kan. Oke, coba kita lihat terlebih dahulu untuk bentuknya. Kita animasikan ya. Oke. Oke. Sorry, untuk countersunknya kayaknya kurang di sini kedalamannya. Kita klik parameter kembali. Kemudian kita masuk ke link parameter. Coba di sini kita bikin min 2. Oke. Untuk countersunk-nya. Oke. Ya, jadi nanti akan berbentuk countersunk seperti ini. Kalau kurang dalam nanti tinggal ditambah saja. Oke. Untuk bagian atas sudah. Kemudian setelah countersunk selesai, sekarang kita mau motong ya. Mau motong ini. Ingat, posisi material kita ini bentuknya plat 3 mm ya. Ini tidak kita jepit menggunakan ragum, tetapi kita menjepitnya menggunakan klem. Nah, karena kita jepitnya menggunakan klem, maka tidak bisa material ini langsung kita potong habis. Jadi posisinya gimana? Kita motongnya separuh. Pada bagian sini L dulu, ya, bagian samping sama bagian depan ini yang kita potong. Yang kita klem itu adalah pada bagian samping sama pada bagian belakangnya sini. Jadi ini bebas, ini yang mau kita potong. Nah, nanti setelah itu baru kita klem bagian sebelah sini untuk mengerjakan yang sebaliknya. Oke. Jadi tidak bisa langsung kita bikin programnya keliling kita potong gitu. Ya, nanti materialnya pasti akan terlempar. Oke ya. Jadi kita bikin untuk pemotongan pada bagian samping sama pada bagian depan. Oke, langsung kita gunakan kontur saja. Kita pilih kontur. Nah, ini chainnya kita pilih yang ini parsial ya, karena kita mau 2 garis yang mau kita pakai, yaitu bagian sebelah sini samping sama pada bagian depan. Kita checklist. Oke, kemudian di sini tentukan pisaunya, pisau yang mau kita gunakan di sini. Yang sudah terpasang di mesin itu kita gunakan Enmill 5,5 ya, 5,5. Jadi di sini silakan dimasukkan 5,5 sini juga. Kemudian kita checklist untuk ini pisau 5,5
ini terpasang di tool 2 ya, di mesin kita. Countersunk ini tadi posisinya di tool 1 ya. Ya, sudah terpasang di tool 1. Nah, untuk yang Nmil 5,5 terpasang di tool 2. Oke, untuk feed rate 1000 feed rate-nya. Kemudian spin the speed-nya kita buat 2000. Oke. Next, kita masuk ke cut parameter. Kemudian di sini 2D. 2D ini kita ganti dengan rem. Jadi posisinya tidak langsung nusuk, tetapi pakai rem. Jadi dia akan makan miring ke bawah. Oke ya. Kemudian depth-nya dengan kedalaman dengan pemakanan sekali rute itu tadi adalah 0,5. Oke, kemudian jangan lupa di sini untuk stock lift-nya untuk di dinding itu kita kasih 0,2 untuk finishing. Karena prosesnya itu tadi pemakanan miring step by step 0,5 sampai 3 mili, maka pasti nanti permukaan itunya tidak akan halus. Maka kita kasih stok 0,2 untuk finishingnya. Oke. Kemudian berikutnya depth cut tidak, kemudian lean in out. Oke, kita buat aja. Tetapi yang untuk length-nya yang kita pakai hanya radius saja. Length-nya kita tidak usah. Ini kita nolkan. Sebelah sini juga sama, kita nolkan saja. Yang kita pakai adalah radius. Jadi nanti bentuknya radius ini aja. Panjangnya enggak. Oke, brick enggak usah, multi paste tidak, tab enggak, link pack sama kita bikin absolute. Kemudian untuk kedalamannya plat kita adalah 3 mm, maka posisi miringnya itu ada 0,5. Nah di sini bisa kita bikin min 3,5 atau min 4 juga nggak apa-apa. Tetapi di meja harus kita kasih alas. Kalau di tempat kita ini kita kasih alas akrilik ya, akrilik tebal 10. Jadi kalau nanti termakan itu tidak kena langsung ke bed atau ke meja, tapi akriliknya terlebih dahulu. Oke, sini kita bikin min 4 saja. Jadi nanti akriliknya akan termakan. Oke, nggak masalah. Oke, setelah ini kemudian coolant jangan lupa dihidupkan ya, on. Oke, checklist. Oke, coba kita animasikan. Oke, cukup untuk ininya. Pemotongan pada bagian atas. Oke, kemudian kita akan lanjut untuk pemotongan yang pada bagian bawah. Untuk pemotongan pada bagian bawah ya. Sebelum kita motong untuk bagian bawahnya, tadi kita masih sisain 0,2. Nah, kita finishing terlebih dahulu. Oke, jadi yang tadi kontur rem ini kita copy. Oke, kita copy, kemudian kita paste di sebelah sini. Oke, kita paste. Kemudian kita pilih parameternya. Kita kecilin ya, ini ketutup sama camnya. Oke. Yang tool 5. Oke, klik parameter. Oke, kita besarin kembali nanti. Oke, kemudian sini tool masih sama menggunakan tool 5,5. Kemudian feed rate, karena mau finishing maka feed rate ini kita lambatin. Feed rate-nya kita bikin 300 saja. Untuk spin the speed-nya nggak apa-apa 2000. Kemudian cut parameternya, nah di sini bukan pakai rem kembali, tetapi pakai 2D lagi, pakai 2D. Kemudian sini stok dindingnya kita nolkan supaya dia langsung finishing. Oke, selesai depth cut, lean in out tetap kita gunakan, tetap lean in out. Kemudian brick multi, nah di sini tadi kita stoknya 0,2 ya, 0,2. Sebenarnya makan langsung sekali juga nggak apa-apa,
Tetapi biar permukaannya lebih halus lagi, coba kita makannya 2 kali. Nah, kita gunakan multipaste. Multipaste-nya 2 kali jumlah pemakanannya. Kemudian sekali pemakanan 0,1 karena sisanya 0,2, jadi 2 kali makan. Oke, paham ya? Next, baru masuk ke link parameter. Link parameter sini min 4 sama persis. Kemudian coolant kita on kan sama. Oke. Finishingnya sudah selesai untuk finishing. Baru kita tinggal pemotongan pada bagian bawahnya. Oke. Jadi untuk pemotongan pada bagian bawah ini program 4 dengan program 5 kita copy dua-duanya. Kita copy. Kita paste saja di bagian bawah sini. Oke. Kita besarin coba. Oh enggak nampak ya. Oke. Atau kita geser lah. Kita geser. Ini besarnya. Iya. Seperti ini cukup. Next, nah di sini yang kita rubah adalah geometrinya. Kalau tadi chainnya itu 2 sini, nah sekarang chainnya dari sini sampai ke sini, pada bagian samping sama bagian belakang. Oke, kita pilih rechain all. Oke, pilih yang parsial ya, klik sini samping sama sebelah bawah. Oke, kita checklist. Oke, kita checklist juga. Kemudian kita coba regenerate. Oke, prosesnya sudah. Kemudian untuk finishingnya juga sama. Oke, rechain all, pilih yang parsial, klik sebelah bawah juga. Oke, cukup. Kita generate. Ya, sudah terpotong semuanya. Coba kita animasikan apakah bagian atas sudah selesai. Oke. Ya. Oke, cukup untuk bagian gambar yang bagian atas. Sekarang kita mau membuat gambar untuk yang bagian bawah. Nah, bagian bawah seperti apa? Nah, kita lihat gambar yang bagian bawahnya. Nah, bagian bawah seperti ini. Ini ada countersunk untuk M3. Jadi kita drill dengan 3,5, kemudian kita kasih countersunk. Di sini juga sama. Kemudian yang sebelah sini dibikin ini juga untuk lubang-lubangnya. Oke, langsung kita mulai. Sama kayak tadi, kita gunakan offset ya. Gunakan offset. Kemudian 15 kita offset dari atas ke bawah. Oke. Kemudian kita tambah di sini 58. Oke, kemudian ke sampingnya sama tadi 4 ya, 4. Sorry, yang tadi harusnya ditambah dulu ya. Oke, kita skip dulu, kita ulang, kita undo, offset 58. Oke, ini kita samping, kemudian kita plus dulu ya, kita tambah dulu, kemudian 4 dari samping sebelah sini, kemudian ditambah lagi 4 juga dari sebelah sini untuk yang countersunk-nya. Oke, kemudian setelah itu kita pakai circle ya, pakai circle dengan ukuran 3,5. Oke, kita letak di sini. Oke, kemudian kita tambah sama 3,5 juga untuk yang sebelah sini. Ini juga sama 3,5 juga. Tambah lagi 3,5. Oke, untuk lubang sudah selesai ya. Kemudian untuk ininya,
Untuk garis bantunya kita hapus dulu aja lah, biar nanti nggak bingungin. Oke, kita hapus, delete. Nah, sekarang kita mau bikin kotak di bagian tengahnya, yaitu sama, kita gunakan offset. Di sini offsetnya yang pertama 39 offset, ini ke bawah 39, kemudian ditambah 29,2, 29,2. Oke, kemudian ke samping 10,2. Oke, sorry, ditambah dulu. Ditambah dari samping sini 59,8. 59,8. 59,8. Oke, dari samping ya. Kemudian kita tambah 10,2. Oke, kemudian kita tambah kembali 86. Kemudian kita tambah kembali 45,2. 45,2. Kita tambah kembali 20,2. 20,2 tapi dari sini ya. Oke, 20,2. Kemudian kita tambah kembali 45,2. 45,2. Oke, kemudian kita tambah lagi 22,1. 22,1 sini ke atas. Oke, kemudian kita tambah lagi untuk ke atasnya 45,2. 45,2 dari sini ke atas. Oke, cukup. Kita checklist dulu. Oke, nah kalau bingung dengan garis-garis ini, nanti silakan langsung kembali lagi tengok gambarnya ya. Oke, ini kita besarin pada bagian sini aja. Kemudian di sini kita mau buat di ujung-ujung dari rectangle, dari kotak itu ada Mickey Mouse ya. Jadi ada lubang pembebasnya ya. Kita gunakan circle ya. Circle sama 3,5 juga. Oke, yang dibikin yang pertama pada bagian sebelah sini ini 3,5 ditambah sama 3,5 juga sini, kemudian ditambah 3,5 untuk yang bagian bawah, ditambah 3,5. Oke, tambah lagi. Oke, 3,5 juga bagian bawah sini, ditambah sama ya. Iya, 3,5. 3,5 ditambah sini juga sama 3,5. Oke, tambah kembali untuk yang posisi sini 3,5 juga untuk yang ini. Kemudian ditambah 3,5 juga. Ditambah lagi sebelah sini juga sama 3,5 ya, sini tambah 3,5 sebelah sini. Oke. Kemudian garis yang tidak digunakan kita hapus ya. Kita hapus semua garis yang tidak digunakan. Kita hapusnya menggunakan trim ya. Gunakan trim, kemudian kita pilih yang delete. Oke. Ini sampai ke sini nggak dipakai. Kemudian sini juga di pembatas-pembatasnya ini nggak dipakai. Oke, untuk mempermudahnya, kemudian dari delete ini kita ganti sama siku ya, trim 2. Oke, siku kita pilih garis ini dengan garis yang sebelah sini. Oke, ini sama ini sama ini
ini juga sama. Oke, untuk mempermudah kita menghapusnya. Oke, sama ini juga. Oke, terus sampai dia membentuk rectangle ya. Oke. Ya. Oke, cukup. Nah, sisa yang lain itu tinggal kita delete saja. Oke, yang nggak dipakai kita delete aja semua. Oke, cukup ya. Next, berikutnya untuk yang Mickey Mouse ini boleh kita trim atau enggak pun juga nggak masalah. Oke, kita akan buat untuk gambar kayaknya sudah ya, gambar cukup seperti ini. Kemudian berikutnya kita langsung masuk ke program. Oke, untuk program sama kayak tadi, kita kecilkan terlebih dahulu karena ketutup dia ya. Oke, next. Sama kayak tadi untuk programnya, kita drill terlebih dahulu. Oke, karena sama maka yang atas ini tadi kita copy saja, pick drill kita copy, kemudian ini kita bawa ke bawah, kita paste. Nah, ini baru geometrinya yang kita edit. Kemudian klik kanan, Rechange All. Nah, ini kita besarin biar nanti enak kita milih titik-titiknya. Oke, kita pilih ini kurang besar ya, kita besarin dulu. Oke, ini kita pilih titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama ya, kita gunakan drill 3,5 semua ya. Ini juga sama. Ini sebelah sini, sini, sini. Ini juga. Kemudian sini. Nih. Oke, 2 yang di ujung juga. Oke, kita checklist. Kemudian kita checklist kembali. Oke, kita zoom fit atau kita kecilkan gambarnya. Nah, coba kita animasikan untuk yang program bawah. Oke, titik sudah. Baru setelah titik kita copy untuk yang program 8 ini untuk membuat drillnya. Kita paste. Oke, parameter kalau geometri masih sama ya. Nah, yang dirubah hanya toolnya saja. Tool ini kita ganti dengan tool 3,5, tool nomor 3. Kemudian cut parameter sama link packnya ini yang kita ganti. Ini dengan kedalaman min 5 atau min 4 juga nggak apa-apa. Oke, kita bikin min 5 saja. Kemudian coolant on, checklist. Oke, untuk drill sudah. Berikutnya kita mau bikin pocket ya. Kita besarin dulu sedikit. Oke. Nah, drill sudah, jadi di Mickey Mouse ini pun juga sudah terlubangi ya. Nah, berikutnya sekarang kita mau menghilangkan atau membuat pocket pada kotak-kotak yang ada di sini. Ada 3 kotak di situ. Oke, kita pilih toolpad, kita pilih pocket, kemudian pilih chain ya, chain. Kita klik aja 1, 2, 3. Ini kita pilih semua karena kedalamannya sama-sama tembus, sama-sama dihilang, dibuang. Oke, kemudian kita checklist.
ya. Kemudian tool yang kita gunakan tool 5,5 ya. Tool 5,5 dengan feed rate. Feed rate kita bikin 700. Kemudian spindle speednya kita bikin 2000. Oke. Cut parameter di sini kita sisain ya. Kita sisain 0,2 juga untuk finishing. Oke. Rocknya, nah ini kita pilih yang paralel saja. Paralel. Kemudian entry motion kita pilih yang rem saja, biar dia turun-turun ke bawah. Ini kita ganti sama satu derajat. Oke, biar nggak terlalu ini juga cepat. Kemudian XJ clearance ini menyesuaikan aja. Ini saya bikin 5. Finish kita nggak usah, karena nanti mau kita bikin finishing sendiri. Kemudian lean in out nggak usah, kita matikan saja. Depth cut kita kasih ya, karena pemakanannya nggak mungkin dia langsung 3 mili dimakan, maka depth cutnya kita bikin 0,5. Oke, 0,5 makan sampai habis. Kemudian link parameternya, nah kita pilih absolute. Nah di sini ini untuk depth-nya material kita adalah 3 mm. Mungkin kita bikin min 3,5 cukup lah. Oke. Atau nanti menyesuaikan lah. Kalau butuh 4 juga nggak apa-apa, karena di bawah itu juga akrilik ya. Jadi masih aman. Oke, coolant kita on kan. Kita on. Oke, cukup, kita checklist. Kita lihat animasinya untuk yang pocketnya. Oke. Nah ini kalau kita animasikan dengan lubang yang tadi, kita lihat bagian bawah ya, kita coba animasikan. Nah di sini ternyata dia belum bersih menggunakan N-mil 5,5. Nah dia biar bersih, mana sih yang nggak bersih? Yang nggak bersih itu pada bagian ujung di lubang Mickey Mouse. Nah di sini, ini harusnya kan lurus nih. Ini lurus, sebelah sini juga lurus. Nah di sini masih ada sisa. Nah di sini karena pisau yang kita gunakan terlalu gede, maka kita ganti untuk finishingnya kita gunakan pisau 3. Oke, paham ya? Next. Jadi kita bikin kontur ya, karena untuk finishing kita hanya butuh kontur saja. Kita besarin dulu, kita besarin bagian sebelah sini. Nah, toolpad, kemudian kita pilih kontur ya. Setelah itu chainnya kita sama kayak tadi di garisnya ini. Oke. Kemudian kita checklist. Kemudian tool. Nah, tool di sini kita gunakan tool 3. Ya, N-mil tool 3 ya. Supaya dia permukaannya habis bersih. Oke, sama feed rate kita bikin 700 saja. Kemudian spindle ya, spindle speednya kita bikin 2000. Oh sorry, ini untuk finishing. Kalau untuk finishing, feed rate tolong jangan terlalu tinggi. Kita bikin 300 cukup lah. Oke, 300 biar dia pelan-pelan, biar permukaannya halus. Oke, berikutnya cut parameter. Ini bener 2D. Kemudian di sini juga well-nya dihilangkan. Ya, oke bener. Jadi sampai ke 0. Depth cut kita enggak. Kemudian di in out tetap kita pakai. Kemudian berikutnya break nggak usah, multipace. Nah di sini multipace kita 2 kali ya. Karena tadi sisanya cukup banyak, untuk keamanan coba kita bikin 5 lah. Jadi takutnya nanti sisanya itu banyak. Kita bikin 5 kali aja nggak apa-apa. Lebih aman lah untuk nyari safety-nya. Sebenarnya bisa aja kita ukur gitu loh.
Oke, untuk amannya kita bikin 5, sekali pemakanan 0,1 saja. Oke, link parameter ini sama dengan kedalaman min 3,5. Coolant jangan lupa dihidupkan. Oke, siap, selesai untuk proses pada bagian pocket. Coba kita animasikan dari drill tadi. Drill ini, kemudian sini sama sini. Coba kita animasikan. Apakah sudah bersih? Set, ini lubang, oke, pocket. Oke, finishing. Iya, sudah bersih. Jadi aman. Oke, cukup. Nah, karena dia sudah bersih, sekarang kita tinggal potong ya permukaan bagian luarnya. Potongnya kita sama kayak tadi, kita copy saja. Kita copy saja program yang atas tadi. Untuk yang potongannya. Oke. Nah, di sini yang perlu kita potong ini countersunk belum. Nah, itu dia. Oke ya, kita copy dari countersunk. Dari countersunk, kemudian kontur. Berapa program nih? 1 2 3 4 5. Ada 5 program ini kita copy. Kita letak paling bawah. Oke ya. Kita paste di sini. Cukup. Kemudian sini untuk yang countersunk kita pilih, ini kita ganti reselect. Oke. Ini kita besarin terlebih dahulu. Kita mau ngambil lubangnya. Nah, ini titik sini 1, kemudian 2, sebelah sini 3, kemudian sebelah sini 4. Oke, checklist. Oke, kita checklist. Nah, di sini tadi kalau kita perhatikan kayaknya countersunknya kurang tadi itu. Oke, countersunk kita bikin minnya bukan min 2. Dia diameter 3,5 kalau kita mau bikin countersunk ini ya kita bikin min 5 coba. Min 5. Coolant kita on kan. Oke, coba kita lihat. Countersunknya apa jadi atau tidak. Oke. Ya, untuk countersunk itu sama dengan bor ya. Maka kita gabung dengan bor yang tadi. Countersunk sama drill. Coba kita lihat. Kita animasikan. Oke, coba kita lihat. Iya, oke, countersunknya jadi. Jadi kita bikin min 5 untuk countersunk. Oke, cukup. Berikutnya untuk yang pemotongan sini geometri kita ubah ya. Kalau yang tadinya bukan yang ini ya. Sorry. Ini countersunk tadi 1 2 3 4. Ya, ini ya. Sorry. Tadi countersunknya yang ini. Countersunk yang ini, link packnya min 5. Oke, bener. Jadi terus sekarang yang ini geometrinya, chainnya. Tadi chain yang atas, ini kita ganti dengan chain yang bawah. Rechain all, kita pilih yang ini. Pilih yang parsial ya, jangan lupa. Parsial, klik sebelah sini. Oke. Kita checklist semua ya sampai ke bawah. Rechain all, parsial, samping, atas. Checklist. Untuk yang berikutnya ini tadi checklist terlebih dahulu. Oke, untuk yang bagian bawah. Oke, rechain all. Oke, parsial, samping, bagian bawah. Oke, kita checklist.
Bagian sebelah sini juga sama, klik kanan, region all, parsial, klik samping, klik bawah, checklist. Oke, kita checklist juga. Oke, selesai. Sekarang waktunya kita animasikan semuanya. Oke, kita lihat hasilnya. Kita miringkan ya, biar enak nengoknya. Oke, pakai pisau, jalan. Oke, selesai akhirnya. Oh, chamfernya kayaknya kedalaman, countersangnya kedalaman. Oke, kita revisi sedikit ya. Kita revisi sedikit untuk countersang. Countersang itu dia 25 pisaunya. Mana tadi ya? Oh, yang ini ya. Parameter ternyata dia terlalu ini banget, terlalu gede banget. Ini kita bikin min 4 saja. Yang atas juga sama, min 4 juga. Untuk yang countersang 25 ya, ini kita bikin min 4. Oke, animasikan, jalan. Ya, pas banget. Oke, ternyata sudah selesai. Sekarang waktunya kita ambil programnya ya, G1 ya. Kita klik G1, kita checklist. Kemudian kita letak di desktop aja biar mudah untuk kita mengingat-ingat nanti. Kita kasih judul apa ini? Judul plat ya. Plat cover. Kalau untuk dibawa ke mesin, judul tolong jangan dikasih spasi, digabung semua. Jadi plat cover tetap digabung. Oke ya. Kemudian kita checklist. Nah, ini program yang akan kita bawa ke mesin. Nah, yang perlu diedit di sini itu hanya pada bagian sebelah sini. Ini kita ganti dengan G291. Kemudian bagian paling bawah ya, pada bagian yang paling bawah, oke, kita ganti dengan sini kita tambahin G290. Ini kalau kita mau membuat programnya semua. Cuman ingat tadi itu kita harus memindah dari klem. Jadi tidak mungkin kita mau membuat program langsung seperti ini. Kalau mau satu-satu caranya sama. Oke, tinggal diambil aja program satu-satu. Oke, kemudian kita save. Yang ini yang akan kita bawa ke mesin nanti ya. Oke, mungkin demikian untuk tutorial pembelajaran untuk pembuatan plat cover. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke mesin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.